we start with the prayer first. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh menggunakan English, boleh menggunakan Malay language dan juga bahasa Indonesia, no problem. Atau mix pun no problem. Baik, dengan sekali lagi menyampaikan semoga Allah beri kesehatan dan juga keselesaan kepada my best friend Dr. Arman Haji Ahmad untuk sentiasa sihat apapun sekarang sedang dalam keadaan yang sedang grow pada recovery. Kita mulai dengan the first speaker Dr. Arman Haji Ahmad, Deputy Director Center for Women Advancement and Leadership, University Kuala Lumpur. Time is yours. Thank you, Prof. Assalamualaikum, everyone. Assalamualaikum, Prof. Lia, and students and colleagues and all the lecturers. Can you see, boleh nampak screen tak, Prof? Boleh, very clear, cantik-cantik pula lagi. So I try to display. Okay, good. Okay, Today saya akan berbincang tentang isu ataupun permasalahan yang sering dihadapi oleh consumer yang sering berinteraksi dengan online platform. Okay. Di mana kalau kita lihat di muka surat pertama ini, kita lihat seperti di advertisement barang yang diorder cantik tapi yang diterima tidak seperti yang diiklankan. Semua konten perbincangan pada hari ini saya akan menerangkan tentang apakah sebenarnya yang dikatakan tentang hak-hak seorang konsumen dan apakah perlindungan yang mereka boleh dapatkan sekiranya berlaku peristiwa barang order lain, barang sampai lain melalui di platform online, pembelian online. Okey, sebelum kita pergi jauh, lebih baik kita lihat itu sebenarnya apakah yang dikatakan dengan basic right. Okay, basic right of consumer. Okay. So, terdapat 8 basic right, okay, hak-hak pengguna yang utama di dunia ini, okay, yang perlu difahami oleh marketers dan perlu difahami oleh consumer itu sendiri. Dan sebelum itu, kita lihat apakah sebenarnya definisi yang kita katakan sebagai basic right ini. Okay. So, basic right ini merupakan satu hak yang didesain untuk promote and also protect online consumer interest. Okay. Dan tujuan basic right ini ditengahkan dalam marketplace ialah supaya kita boleh promote industry responsiveness di kalangan wirausaha, di kalangan penjual, di kalangan tiap pemain industri, supaya hak pengguna dan juga kehendak pengguna dipenuhi serta keyakinan pengguna terhadap kualiti dan juga perkhidmatan yang diberikan diyakini dan juga sering dibeli oleh konsumen. Okay. Dan terdapat 8 basic right of consumer yang perlu difahami oleh semua pihak. Yang pertama ialah seorang konsumen itu mempunyai hak untuk comfortability, keselamatan dan juga security. Hak yang kedua yang kita perlu tahu sebagai seorang konsumen ialah kita mempunyai hak untuk memilih apa sahaja produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Okay. Yang ketiga, kita mempunyai hak untuk menerima maklumat yang tepat, okay, berkenaan barangan ataupun perkhidmatan yang kita mahu beli. Yang keempat, sebagai seorang konsumen, okay, kalian semua berhak untuk buat komplain dan juga komplain kalian itu berhak untuk didengari oleh sesiapa sahaja. Yang kelima, seorang konsumen mempunyai hak for advocacy protection and also dispute settlement sekiranya berlaku permasalahan penipuan ataupun barangan yang diiklankan tidak seperti barangan yang diterima, kita mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barangan seperti yang diiklankan. Dan yang keenam, konsumen itu mempunyai hak untuk dimaklumkan tentang hak mereka itu sendiri. So, sebagai seorang konsumen, mereka perlu diberitahu apakah hak-hak mereka yang boleh dituntut kepada penjual. Dan yang ketujuh, konsumen mempunyai hak untuk dilayani dan juga dilayani tanpa ada diskriminasi. Dan yang ke-8,
mereka mempunyai hak untuk seek compensation and redress, untuk mendapatkan gantian terhadap kesilapan yang telah berlaku. Ini 8 hak yang ada di Malaysia. Dan saya juga di Indonesia juga begini, dan juga di seluruh dunia juga beginilah juga hak-hak seorang konsumen. Dan terdapat juga hak-hak lain yang kita sebagai konsumen perlu tahu, iaitu kita mempunyai hak untuk berasa puas hati terhadap kehendak kita. Berdasarkan apa yang kita beli. Dan yang kedua, kita mempunyai hak untuk mendapatkan harga yang fair dan juga layanan transaksi yang fair. Yang ketiga, kita mempunyai hak untuk mendapatkan persekitaran yang sihat, dan juga kita mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap semua maklumat peribadi kita daripada diketahui oleh pihak ketiga. So sebagai seorang konsumen, sekiranya kita tidak tahu hak-hak ini, maka senanglah kita ditipu dan dimanipulasi oleh marketers. Dan berkenaan dengan online consumer right in Malaysia, hak pengguna di Malaysia, saya suka untuk mengaitkannya dengan beberapa undang-undang ataupun akta yang melindungi hak-hak tersebut. Di sini saya outlinekan terdapat 5 hak pengguna online yang dilindungi oleh undang-undang sekiranya anda semua berada di Malaysia. Yang pertama, mengikut Consumer Protection Electronic Trade Transaction Regulation 2012, seseorang konsumen itu mempunyai hak untuk menerima maklumat yang cukup dan juga maklumat yang tepat tentang barangan atau produk yang ingin dibeli. Dan sekiranya seorang penjual itu tidak memberi maklumat yang lengkap, seorang pengguna berhak untuk bertanyakan maklumat yang lengkap, dan sekiranya mereka tidak mahu menceritakan maklumat yang lebih jelas tentang barangan yang dijual, konsumer boleh report ataupun melawan penjual tersebut menggunakan Consumer Protection Electronic Trade Transaction Regulation 2012. Yang kedua, mengikut the Direct Sales and Anti-Pyramid Scheme Act di SASA 1993 dan Seksyen 34-1 on the Specific Relief Act 1950, seseorang pengguna di Malaysia itu mempunyai hak untuk membatalkan apa jua pembelian atau transaksi yang berlaku sekiranya mereka mendapati bahawa penjual itu melakukan kekilafan atau kesilapan dengan niat. Right? So sekiranya mereka tidak melindungi diri mereka, dan mereka akan terus tertipu. Dan untuk melawan penjual yang tidak adil dan tidak bertanggungjawab ini, pengguna bolehlah melaporkan kepada pihak berkuasa, KPDN KK kalau di Malaysia ini, dan mungkin boleh menyaman, bring to the court the case melalui Akta Direct Sales and Anti-Pyramid Scheme Act DSASA 1993 dan Seksyen 34-1. Dan untuk kalian yang mendengar webinar hari ini, kalian juga berhak untuk mendapatkan refund. Sekiranya barangan yang kalian beli itu tidak seperti yang telah dijanjikan. Dan kalian boleh mendapatkan refund ini dan melawan ataupun menuntut hak melalui Seksyen 17 daripada CPA 1999, dan juga kalian boleh berhak untuk right to rectify error, right to rectify error. Sekiranya terdapat kesilapan yang kalian kenal pasti sebelum pembelian, sebelum pembayaran, kalian berhak untuk memaklumkan ini kepada penjual. Dan sekiranya penjual menafikan kesilapan ini dan kalian rasa kalian betul, dan kalian bolehlah merujuk kepada CPA 1999. Dan yang kelima, di Malaysia kalian mempunyai hak untuk melaporkan apa sahaja salah laku yang dilakukan oleh penjual. Tapi laporan ini haruslah dilakukan kepada NCC, National Consumer Complaint Center, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pengguna, Domestic Trade Cooperative and Consumerism Ministry, KPDNKK, melalui Tribunal for Consumer Claim Malaysia untuk mendapatkan pampasan. Iaitu ini adalah seperti yang dikatakan oleh CPA, Consumer Protection Act 1999. Dan jika kita bercakap berkenaan online consumer protection, apakah aspek asas tentang pelindungan pengguna pembeli online ini? So sebenarnya consumer protection ini adalah konsep lama yang telah diperkenalkan di barat, dan dia merupakan prinsipal ataupun prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi hak dan juga
interest pengguna atau pembeli apabila mereka berada di dalam keadaan di mana keadaan tersebut merugikan mereka. Dan tujuannya adalah consumer protection ini adalah untuk membantu pengguna atau pembeli mendapatkan layanan yang adil, mendapatkan transparent deal, dan juga mendapatkan layanan yang beretika. Dan terdapat 9 asas untuk menjadikan online protection ini satu kejayaan. Dan sekarang kita kena cakap daripada perspektif penjual lah. So, sebagai penjual, penjual ataupun marketer, sekiranya kita mahu melindungi pengguna, kita kena memastikan kita memberi pengguna atau penjual, pembeli dengan maklumat yang tepat dan clear berkenaan barangan yang kita jual, tentang harga, tentang term, dan tentang condition. Ini dinyatakan di dalam aspek information transparency. Selain itu, untuk menjadikan consumer itu protected sebagai seorang penjual, kita perlu mengelakkan berlakunya false claim, omission of that could mislead consumer, supaya berlakunya fair and also honest practices. Dan untuk menjadikan consumer itu protected, kita perlulah mempunyai satu polisi on privacy and data security supaya maklumat peribadi pengguna tidak disalahgunakan. Dan ada juga yang keempat, melindungi pengguna dengan cara menjual barangan atau perkhidmatan yang memenuhi safety standard dan juga undang-undang. Ini di bawah aspek product safety. Dan juga perlulah ada redress mechanism di mana kita harus membenarkan apa sahaja kesilapan yang dilakukan di pihak penjual supaya pengguna boleh mendapatkan pampasan, compensation, refund, repair or replacement. Dan juga perlulah berlaku contractual clarity free from hidden or unfair term that yang merugikan consumer. Dan juga sebagai penjual, untuk melindungi pengguna daripada tertipu, kita haruslah memberikan ilmu ataupun maklumat yang cukup supaya mereka faham tentang barangan yang akan dibeli, apakah cara penggunaannya, supaya mereka boleh memenuhi kehendak dan juga keperluan mereka dengan selamat. Dan yang ke-8, perlulah ada elemen accessible customer support di mana kita perlulah menyediakan satu platform untuk melayan segala persoalan yang ditanya, dilontarkan oleh pembeli. Dan juga jika kita mempunyai accessible to consumer support, kita allow the concern and also complaint to be channeled to us. Dan yang ke-9, untuk melindungi pengguna perlulah ada elemen legal resource di mana terdapatnya akses untuk legal remedies ataupun avenue untuk pengguna atau pembeli untuk melaksanakan dispute resolution jika hak mereka disalahgunakan atau jika hak mereka dipermainkan oleh penjual. Right? Dan 10 cara untuk melindungi pengguna online. Pertama, bagilah mereka maklumat yang transparent, untuk memastikan bahawa berlakunya layanan yang adil dan juga layanan yang beretika terhadap mereka. Kedua, semua barangan yang kita jual seharusnya mempunyai license dan juga certification, memenuhi standard dan juga regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan berkenaan dengan online security, berdasarkan apa yang telah berlaku sekarang, terdapatnya scammer, terdapatnya cyber security issue. So kita perlulah mempunyai satu sistem yang selamat untuk pengguna terlindung daripada apa-apa sahaja tindakan scam yang bakal merugikan mereka dan akan datang akan merugikan kita sebagai penjual juga. Dan juga perlu ada elemen financial protection, untuk menjadi safeguard dalam financial transaction seperti secure payment gateway, fraud detection system dalam perniagaan kita, untuk mengelakkan berlakunya unauthorized access kepada financial information of the consumer. Dan kita sebagai penjual perlulah mempunyai educational initiative untuk educate the consumer tentang hak mereka dan bagaimana cara mereka untuk memilih dengan lebih selamat.
Yang keenam, produk liability ni penting. Kalau kita lihat, kalau kita beli barang dari Shopee, kita sebagai pembeli membeli barang di Shopee ataupun di Lazada, selagi kita tidak puas hati dengan barangan yang kita terima, kita boleh lodge a complaint to Shopee untuk return ataupun untuk mendapatkan refund. Justru itu Shopee akan selalu hold the manufacturer, distributor, also seller to be accountable untuk apa sahaja kerosakan yang dilakukan oleh mereka, dan duit tidak akan diserahkan kepada penjual, kepada mereka sekiranya pelanggan tidak berpuas hati. Dan perlulah juga ada complaint resolution mechanism, perlu ada data privacy and security, perlu ada element of consumer right protection, dan perlu produk yang kita jual perlulah mempunyai label yang selamat dan juga mempunyai warning supaya pelanggan yang membeli itu faham tentang penggunaan, to ensure that mereka faham bagaimana untuk menggunakan barangan yang dibeli dengan selamat. Dan jika kita undur kembali kepada Undang-Undang Malaysia Akta 599 Akta Perlindungan Pengguna 1999, terdapat banyak perlindungan konsumer ini jika dilihat dari aspek undang-undang. Kita ada Consumer Protection di bawah Tribunal for Consumer Claim Regulation 1999. Kita ada Consumer Protection di bawah Future Service Contract Order 2002, Consumer Protection Workshop Information Disclosure, Undang-Undang 2002. Kita juga ada Safety Standard for mainan anak-anak, right? So Standard for Toys Regulation 2009, Customer Protection tentang Certificate of Conformance and Conformity Mark of Safety Standard Regulation 2000 dengan barangan elektronik yang dibeli di Malaysia. Misalnya perlu mempunyai cop sirim. Alright. Kemudian dengan keenam, kita perlu ada Prohibition Against Unsafe Good Order 2011, tentang Credit Sales Regulation 2012, Electronic Trade Transaction Regulation 2012, Safety Standard for Primary Batteries 2013, Aviation Consumer Protection Code 2016 kepada siapa-siapa yang suka terbang ke sana ke sini menggunakan pesawat, mereka juga dilindungi, dan juga Consumer Protection Credit Sales Regulation 2017. Dan maklumat-maklumat 1 hingga 11 ini kita boleh lihat di Ministry of Domestic Trade and Cost of Living punya website yang ditera di bawah ini. Dan sekiranya kalian rasa tertipu, hak kalian dicabuli ataupun hak kalian tidak dilindungi kepada pengguna-pengguna di Malaysia, mereka boleh melaporkan kepada Tribunal for Consumer Claim Malaysia TCCM melalui website yang tertera di depan ini. Dan mereka perlulah melakukan melampirkan resit-resit pembelian, bukti-bukti pembelian, bukti-bukti conversation perbualan dengan penjual sewaktu transaksi berlaku. Dan mereka hanya perlu upload ke dalam e-Tribunal V2 System Online Registrations, dan juga mereka boleh melihat status komplain yang telah mereka lakukan dan apakah tindakan yang dilakukan oleh tribunal kepada penjual yang tidak adil ini. Dan yang terakhir, Prof, sebagai pengguna, apa yang kalian perlu tahu? Apakah sebenarnya perkara yang boleh menyebabkan hak kalian itu terbatal? Dia kata, the situation that terminate your right as a consumer. So ada beberapa situasi pengguna. Yang pertama, kalian tidak akan dilindungi oleh undang-undang sekiranya kalian yang sendiri yang breach of warranty. Ini banyak berlaku. Dia dah breach the warranty, kemudian dia pergi kepada tribunal untuk menuntut hak mereka, tapi tribunal terpaksa tolak kerana dari penyiasatan mendapati bahawa warranty itu telah di breach oleh consumer sendiri. Kedua, kalian membeli barangan tetapi kalian sendiri yang salah guna barangan tersebut. So terdapat elemen misuse and or abuse. Kalian tidak akan dilindungi. Yang ketiga, kalian tidak bayar. Kalian tidak bayar kepada penjual, kan? Tak bayar tapi nak tuntut ganti rugi, tak boleh. Yang keempat, kalian melakukan fraudulent activities. Kalian membeli barangan daripada penjual tapi menggunakan barangan tersebut untuk perkara-perkara yang merugikan diri sendiri dan merugikan masyarakat, ataupun
adalah ternyata terms and condition, tapi kalian violate the term and condition dan kalian melakukan perkara-perkara yang melanggar safety concern, okay, dan kalian mengubah suai barangan, okay, dan waranti dah habis baru nak komplain, dan juga kalian melakukan non-compliant with consumer protection law. So kiranya 9 perkara ini berlaku, bye-bye. Kalian tidak boleh dilindungi dan tidak berhak untuk menuntut ganti rugi daripada pemerintah ataupun daripada penjual, right? So, thank you very much, Prof. Itu saja. Wow, bagus sekali ya. Jadi banyak student kadang-kadang tak paham bahwa dia ada Betul. protection daripada government. Mm-mm. Ya, nah, ini beberapa pertanyaan sudah masuk pun ada kaitannya dengan Consumer Right Indonesia. Nanti saya baca. Kita akan pergi dulu. Prof Lia ini suka musik. Ingat saya lah, kalau salah tebak sorry ya Prof. Tapi kelihatan beliau ini orangnya charming, senang dengan dengan yang indah, yang cantik, yang enjoy. Prof, sebelum Prof Lia second speaker sharing, kita dengar satu lagu dulu ya dari kawan Malaysia. Lagu ini dalam konser, Prof. Mungkin sebelum ini second speaker, Prof. Kalau Prof mau nyanyi duluan, boleh juga, kita mau dengar juga. Iya, silakan. Oke. Terima kasih atas Sama-sama. Kemudian saya akan share screen mengenai daripada materi. Iya, Prof, silakan. Ya. Kalau mau di-share sendiri silakan. Ini saya sudah mendapatkan. Enggak, ini model influence ya of empowering. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Oh, nggak kelihatan ya? You are the co-host, right? No, Belum kelihatan nih. Iya, Prof. Kalau ada kesulitan, mungkin Pak Indah bisa bantu. Bisa dibantu, belum kelihatan ini. Boleh, Prof. Kang Indah mungkin bisa bantu Prof Lia untuk share screen-nya. Tadi sudah kita dapatkan PowerPoint. Ya. Iya, Prof. Ya, udah. Jalan. Ya. Udah kelihatan? Prof. Sangat jelas, biru, merah, dan pelangi. Bagus sekali. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. The topic of my ini sebenarnya riset dari saya mengenai model influence of empowering leadership on psychological, effective organizational commitment, knowledge sharing, its impact on innovative work behavior. Jadi sebenarnya ini adalah dilihat tadi lebih ke arah daripada marketing. Saya meninjau dari secara psychological capital, effective organizational commitment, knowledge sharing, impactnya terhadap innovative work behavior yang dilihat dari human resource management. Jadi introduce myself. Saya lecturer dari
Universitas Asa Unggul sudah berpengalaman mengajar itu 35 tahun. Wow. Selain juga sebagai peneliti daripada human resource juga marketing. Pada saat ini saya adalah profesor dengan grade 4D sejak Januari 2008. Saya memperoleh jabatan fungsional sebagai guru besar dan majoring saya adalah development economics, cooperative management of small, medium, and micro enterprises. I'm born in Bandung, kota sejuk di Bandung. Audiens tahu bahwa saya lahir pada November 16 tahun 1993. Jadi usia saya pada tahun ini 70 tahun. Wow. Saya Sehat. adalah ibu daripada 4 anak dan juga nenek dari 4 cucu. Grandchildren, grandson and granddaughter. Jadi di sini introduction-nya job autonomy and support from empowering leadership emphasizes the process of employee self-improvement which leads to fulfilling social, emotional needs and forming affective commitment. Kemudian empowering leadership fosters a participative, dreamer perspective, encourage employees to become resilient, can be independent in their work autonomy, and help them reduce work obstacles and build self-efficacy. Knowledge sharing as a predictor of innovative work behavior among engineering students. Ini adalah penelitian yang dilakukan di Spain, which produce more ideas and work strategies. Based on berdasarkan tinjauan daripada penjelasan di atas, itu mengatakan bahwa ada penemuan antara between the variables that have been assumed, such as whether empowering leadership, each influence is knowledge sharing, psychological capital and affective organizational commitment, and whether psychological capital and affective organizational commitment each affect knowledge sharing, then how does knowledge sharing affect innovative work behavior among senior employees in the manufacturing industry in Jabodetabek. Jadi ini penelitiannya dilakukan di industri manufaktur yang melihat jadi pengaruh daripada empowering leadership dalam psychological capital, effective organizational commitment, knowledge sharing, its impact yang memberikan juga dampak kepada inovatif work behavior yang ada di Jabodetabek. It means Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. You know, the region of Jakarta is two big city. Yeah. Jadi ada 4 ya, Jakarta, Bogor wilayahnya, Depok, Tangerang, Bekasi yang termasuk ke dalam region daripada Jakarta. Construction of references, empowering leadership is leadership that empowers the work environment to share power with employees and is willing to share information on important tasks, scheduling autonomy, and facilitates needs training. Jadi empowering leadership ini adalah suatu kepemimpinan yang dibutuhkan dalam suatu otonomi yang membutuhkan juga training. By Hakimi Knippenberg and Gisner, 2010. Empowering leadership is leadership that empowers the work
environment to share power with employees and is willing to share information on important tasks, thus scheduling, autonomy, and facilitate needed training by Hakimi, Nippenberg, and Gisner 2010. Lyman 2022 defines effective organizational commitment as an individual voluntary desire not to leave the organization because of a positive emotional attachment to his identification with the organization. Knowledge sharing is a way for employees to transfer their knowledge to each other regarding the scope of work by Batty et al. 2022. Innovative behavior, work behavior, namely individual physical and cognitive work activities regarding work observation, including idea generation, idea promotion, and idea realization to improve personal and organizational performance by Wu et al. 2020, Zhang and Su 2020. Research method, population, the study were employees in the manufacturing industry in Jabodetabek area, and frequency sampling was used for sampling technique with the criteria for respondents being permanent employees and having worked in the same field of work for 4 years or more. Determining the number of representative samples is 5 to 10 times the number of statements by Hare, Anderson, Tatum, and Black, 2014. In this study, the number of questionnaire statements used was 40. So that number of samples taken was 200. 40 times 5 respondents. Then the Literal Structural Equation Model Analysis method was used to determine the level of relationship between variables by Head et al. 2014. This is the result by path diagram and source results and data processing. Research, model, and hypothesis test. The first hypothesis, the statement empowering leadership has a positive effect on knowledge sharing. The p-value 3.91. The information data support by the hypothesis. The second hypothesis, empowering leadership has a positive effect of psychological capital. The p-value 14.98. Information, the data support the hypothesis. The third hypothesis, empowering leadership has a positive effect on effective organizational commitment. The t-value 14.94. The data support the hypothesis. Hypothesis fourth, effective organizational commitment has a positive effect on knowledge sharing. P-value 3.334. The data support the hypothesis. Hypothesis 3, psychological capital has a positive effect on knowledge sharing. P-value 2.66. Data support the hypothesis. Hypothesis 6, knowledge sharing has a positive effect on innovative work behavior. P-value 28.28. The data support the hypothesis. This is the source is same test output results.
discussion, the firstly, result of the research found that empower leadership which is implemented better of the higher the software empower employees and increase knowledge sharing before behavior among employees who have worked for a long time in the manufacturing industry. Second, this research process proves that the higher the empowering leadership, the higher the level of psychological capital of senior employees. When superiors empower employees, they are willing to discuss strategic decisions and trust employees' abilities to complete high levels of work. Third, the result of the study found that the higher the level of empower leadership like the to senior employees, the higher their effective organizational commitment. First, the higher the effective organizational commitment, the more knowledge sharing behavior of employees can increase. Fifth, the high level of psychological capital in senior employees will further increase their knowledge sharing behavior. Employees with high psychological capital have the resilience to respond calmly to their work problems. Six, the last one, the higher, the last, the higher knowledge sharing behavior of senior employees can play a role in increasing innovative work behavior among employees. Employees who have been working for a company for a long time should have experience and deeper knowledge about the field of work being carried out. Conclusion. Based on the result of this study, the conclusions that can be drawn are that empowering leadership has a direct effect on knowledge sharing, psychological capital, and effective organizational commitment to all employees in the manufacturing industry. Furthermore, the influence of each psychological capital and effective organizational commitment was found on knowledge sharing, and finally, it was found that knowledge sharing had an influence on innovative work behavior among employees who had worked for a long time in the manufacturing industry. Suggestions for further research can consider other valuable factors such as person organization, fit variables, which presumably can increase knowledge sharing, psychological capital, effective organizational commitment, and innovative work behavior. It is also recommended that the future research consider industries other than the manufacturing industry, such as the hospital industry. Research limitation. Limitation of the study refers to the weaknesses of the research that this research is only limited to discussing the variables of empowering leadership knowledge sharing, psychological capital, effective organizational commitment, and innovative work behavior. The scope of this research objective is only aimed at permanent employees who have engaged in one field of work for 4 years or more in the Jabodetabek area in the manufacturing industry. Managerial implication can be proposed by looking at the role of the empowering leadership. The first implication put forward is that superiors need to help employees understand how their goals can match the company's achievement. This is intended for employees to understand what they are doing to be more meaningful because they have
the same goal towards achieving the company. Some employees may work only to the extent that they are obligated to meet their economic needs. In this case, the boss must motivate them, embrace, and involve employees on important work matters and be transparent about the company's targets in various conditions. Superiors can hold briefings, exchange ideas in non-formal situations, and work meetings every month regarding important matters related to work. This situation makes employees feel included in important conversation so as to generate effective commitment. When employees clearly know the company's achievement, employees better understand the goals of their daily work, and this makes their work more meaningful. The second one, employers need to empower employees by allowing them the freedom to do work in their own way. The freedom to do work in their own way is, of course, still in line with the SOP policy. In this case, employees are given the freedom explore the, their abilities to complete their work with their own creativity according to their interest in order to produce effective and efficient performance without the need superiors to judge. Boss need to support the performance of employee to always produce the best performance by praising their way of completing work. Support and praise from superiors when employee can express themselves to complete in their own way. This can increase their self-confidence so that they become more optimistic and have good hopes regarding the work. The third, empower employees. Superiors can involve employees in making decisions and often discuss strategic decisions with employees. Superiors need to build good communication and approaches with employees both during working hours and outside working hours, such as during breaks, in order to build relationships. During important meetings, superiors can invite employees to discuss and let employees express their opinions openly, wisely, regarding work decision. Boss can also give employee freedom to discuss and be willing to listen to complaints from their employees. When employees are included in important decisions and are consulted with their superiors about strategic ideas, this can develop a strong affective attachment to the organization. Thank you. Okay. My presentation. This is the Universitas Esa Unggul. We have 3 campuses in Jakarta, Tangerang, and Bekasi. Thank you Kasih. for attention. Yeah. In Tangerang with Mr. Dihin and Bekasi, Mr. Nixon. Yeah, yes, you know, you have been there. Yeah, because they are my best friend too. Okay. You can go close your screen first. Okay. We will go to question answer. Right now, I will take 2 questions for every speaker from my email. Okay, shut down first. Okay. Thank you. Yeah. This the first speaker I will to read. Kena baca pertanyaan ini dalam bahasa kepada Dr. Arman. Dr. Arman mungkin boleh copy ya, karena dia lagi kurang fit juga sebenarnya. Dr. Arman, are you ready to
copy the question for you. Ya, ya. Ya, saya baca ni dari Nisa, nickname ingat saya ni ada. Dr. Arman sangat menarik tadi tentang hak konsumen di Malaysia. Saya ingin menginformasikan bahwa di Indonesia itu perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, saya tidak tahu di Malaysia tahun berapa. Baru-baru ini ada kasus amat viral di Indonesia tentang anak-anak yang masih berumur belasan tahun terkena sakit ginjal setelah mengkonsumsi obat sirap dibilang Malaysia ya. Ada 200 lebih kes yang ternyata mengandung zat ethylene glycol dan diethylene glycol. Kasus ini sudah menjadi kasus serius sebab orang tua anak-anak itu tak paham konten dari sirap. Apakah pernah ada kasus semacam ini di Malaysia dan bagaimana tindakan government kepada produsennya? Itu nombor 1 pertanyaan. Kemudian dari Yani nomor 2, pernah ada kasus kartel di Indonesia di mana produsen bersepakat untuk mengatur harga yang sama sehingga tidak terjadi free competition. Nah, di Indonesia ada yang disebut KPPU atau KPPU, Komisi atau Komite Pengawasan Persaingan Usaha. Bagaimana yang memberi sanksi atau fine kepada mereka? Apakah kes yang seperti ini juga ada terjadi di Malaysia? Kedua pertanyaan itu saja. Kemudian untuk Prof. Lia dari Akmal, Prof. Lia dalam riset model hipotesis test tadi saya sempat melihat bahwa psychological capital of positif itu 2.66. Apa itu kelihatan kecil? Apa betul begitu? Maknanya tolong dapat Prof info lebih jelas ya. Itu. Ya. Itu satu. Nomor 2 dari Shani, dalam riset hal-hal apa yang perlu diperhatikan khususnya dalam pengembangan instrumen afektif? Itu dia tanya karena ini kayaknya mau riset juga. Jadi itu 2 aja yang penting di ini. Mungkin Dr. Arman dulu boleh menjawab dalam 45 menit. Terima kasih soalan kepada Nisa. Assalamualaikum Nisa. Okey, tentang kalau di Indonesia pernah kasus ini pernah berlaku. Kalau di Malaysia kita tidak pernah ada kes begini. Namun pihak Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM selalunya akan bekerjasama dengan KPDNPK, Kementerian Konsumen, untuk membanteras isu ini di mana setiap barang jualan yang ingin dibeli oleh pengguna yang merupakan ubat-ubatan akan disaring atau dikawal dengan sebegitu ketat. Right? Jadi, apa sahaja barangan-barangan yang ingin dijual dalam bentuk ubat-ubatan di dalam pasaran di Malaysia perlulah mendapat kelulusan daripada KKM atau Kementerian Kesihatan Malaysia, dan Kementerian Kesihatan Malaysia bekerjasama dengan Harta Intelek Malaysia untuk mengeluarkan satu stiker hologram yang menunjukkan bahawa produk itu selamat, produk itu asli dan produk itu selamat digunakan. Right? Dan untuk Kementerian KPDNPK atau Ministry of Consumer, kita banyak di Malaysia melakukan kempen-kempen kesedaran masyarakat tentang bahayanya konsumsi ubat-ubatan yang tidak berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerana di Malaysia dan Indonesia kita percaya banyak ubat-ubatan yang masuk
okay, dalam bentuk herbal yang diolah sendiri dalam rumah ataupun dalam skala kecil di kampung-kampung. Dan ubat-ubatan herbal ini sering menyebabkan orang-orang sakit kerana tidak mengikut sukatan atau tidak mengikut campuran kimia yang sebetulnya. Maka dengan itu Kementerian Kesihatan, Kementerian Konsumen dan juga Kementerian Hati Intelek bekerjasama dalam membanteras hal-hal ini daripada berlaku, dan alhamdulillah sehingga kini tiada tindakan yang telah diambil. Namun sekiranya berlaku, pastinya pihak yang tidak bertanggungjawab ini akan dikenakan tindakan undang-undang yang sangat ketat. Yang pertama yang boleh dilakukan ialah perniagaan mereka akan disita ataupun perniagaan mereka akan dihentikan, dan mereka akan dikenakan bayaran yang sangat lumayan mahal, dan mungkin pemilik perniagaan atau produk tersebut akan dipenjarakan. Right? So, itu sahaja yang pertama. Untuk jawapan kepada Yani, terima kasih Yani kerana bertanya. Soalan Yani tentang kartel. Kartel ini pernah berlaku di Malaysia sebenarnya. Pernah berlaku, tapi kerana pemerintah mengambil langkah yang sangat cepat untuk membanteras kartel ini daripada berkembang biak dan meleluasa, right? Terutamanya apabila kerajaan telah mengubah satu undang-undang pada tahun 2011 yang kita panggil Anti-Profiteering Act, Price Control Anti-Profiteering Act, atau kita panggil PCAP, untuk mengelakkan tindakan kolusif tendering dan juga untuk mengelakkan tindakan supra-kompetitif. Dua term ini sebenarnya berkaitan dengan kartel. Apabila berlakunya kolusif tendering ini bermaksud ada beberapa peniaga-peniaga yang giant, yang besar, yang menguasai pasaran, berpakat untuk menentukan satu harga barangan yang agak tinggi yang akan membunuh perniagaan yang lain, dan mereka mengawal pasaran. Dan untuk supra kompetitif ini juga merupakan masalah yang sama, di mana syarikat-syarikat yang giant, yang besar, akan menggunakan teknik loss leader, iaitu menurunkan harga pada harga yang amat minimum untuk membunuh perniagaan-perniagaan yang mahu berkembang dengan lebih baik, iaitu perniagaan kecil. Jadi pemerintah melihat dua perkara ini amat serius, kerana ia bukan sahaja membebankan konsumer sekiranya harga menjadi lebih mahal, tetapi dia juga akan menyebabkan ekonomi tidak stabil apabila syarikat-syarikat atau perniagaan wirausaha yang kecil tidak dapat berkembang dan menjual barangan yang lebih murah kepada konsumen-konsumen yang kurang mampu. Jadi kerajaan telah memperkenalkan pada tahun 2012 digubal di Parlimen Malaysia, iaitu Anti-Profiteering Act, Price Control Act Anti-Profiteering, PCAP, untuk mengawal tindakan ini. Yang ini saja, Prof. Ya, baik. Rupanya pernah ada kes yang dumping ini memang bahaya kalau nggak ada pengawasan. Okay, thank you. And for your question, you answer. Ibu Prof. Lia, silakan Bu dalam 45 menit 2 pertanyaan juga. Ya, terima kasih kesempatan. Saya akan coba jawab ya, kenapa rendah ya antara psychological capital terhadap knowledge sharing. Sebetulnya banyak juga so many people in Indonesia, so the employees itu masih rendah cara berpikirnya, sehingga perilaku diri karyawan dari segi pemikiran juga masih rendah. Ada rasa takut ya untuk menyampaikan daripada kemampuannya. Nah, itu yang menyebabkan juga pengaruhnya menjadi hanya 2,66 saja. Oh, iya. Gitu ya. Akibatnya makanya di recommendation-nya atau di conclusion-nya kita menganjurkan supaya pimpinan atau bos itu membina hubungan yang baik antara si karyawan dengan pimpinannya. Tidak hanya di dalam saja, tapi di luar area juga daripada perusahaan. Pentingnya itu adalah untuk membina hubungan antara si karyawan, employee dengan bosnya.
ya dengan Yes. pimpinannya ya. Dengan That's right. demikian mereka tidak lagi secara psikologi ragu-ragu untuk menyampaikan idenya atau ide-idenya. Itu salah satunya. Ya. Yang kemudian tentu akan memberikan dampak positif dan akan meningkatkan juga daripada produktivitas daripada employee itu. Itulah di dalam penelitian yang kita dapatkan sehingga suggestion-nya kita berikan seperti itu. Dengan demikian industri manufacturing kita tahu kan sekarang era global yang banyak sekali pengaruhnya dari luar secara eksternal, terutama dari Cina yang harga tenaga kerja yang lebih murah, kualitas daripada mereka juga tinggi lagi kan, karena mereka punya mungkin pengaruh juga daripada policy daripada negara ya. Kita tahu bahwa Cina itu kan lebih ke komunis, artinya sosial komunis dibandingkan dengan kita ya. Kalau di situ ada desakan, paksaan daripada karyawan atau employee-nya untuk punya quality control yang bisa bisa menghasilkan produk yang bisa punya competitive advantage. Itu kira Baik. ya. Kemudian yang berikutnya tadi apa Pak Reza? Untuk pengembangan instrumen afektif apa yang perlu diperhatikan? Pengembangan afektif itu kan secara emosional. Jadi perlu juga si employee itu yang menyampaikan ya ide yang dia punya dari brain yang dia punya ya. Jadi secara emosional atau secara afektif kan ada kognitif, afektif, ada psikomotorik. Ya afektif ini belum fulfilling gitu ya. Si employee-nya menyampaikan idenya ya. Dan ini tentu akan mengurangi daripada efektivitas daripada produktivitas si employee itu terhadap industri manufacturing. Dan ini pada saat ini kan salah satu advantages yang kita punya juga dalam rangka mengembangkan industri di dalam kompetisi secara dunia, karena eranya sekarang bukan era lagi. Dulu kan kita komparatif, Pak. Kan sudah kompetitif. Ya, itu saja saya kira. Itu yang bisa saya sampaikan. Thank you, Prof. Very good answer. Kita untuk menjimat masa dan juga Dr. Arman juga dia perlu rehat lebih awal. Kita akan closing pada jam 30 menit selepas jam 2 ataupun jam 3 di Malaysia. Dr. Arman mungkin ada closing remark 1-2 menit, dipersilakan. Terima kasih Prof. Dan sebagai seorang consumer dan sebagai seorang marketers, tanggungjawab untuk memelihara dan melindungi hak pengguna ini sebenarnya tanggungjawab bersama. Sebagai pengguna mereka perlu faham hak mereka dan mereka tidak boleh merosakkan hak mereka. Dan sebagai seorang penjual, sebelum menjual barangan, mereka haruslah faham bahawa mereka bertanggungjawab untuk memuaskan hati pelanggan dan memastikan bahawa pelanggan itu selamat. Apabila pelanggan selamat dan berpuas hati, dan pelanggan itu akan datang lagi nanti. Datang kepada kita membeli lebih banyak barangan, bukan sahaja sendiri, tapi mereka membawa kawan-kawan, teman-teman, keluarga membeli barangan dengan kita. So it's a long-term relationship, right? Jadi pelindungan konsumen tidak akan berlaku tanpa kedua-dua pihak mengambil inisiatif untuk memastikan perkara itu berlaku. Okay, Prof? Saja. Semoga selamat semuanya, sehat. Sehat, Luas selamat. rezeki. Thank you very much for inviting me. Amin.
Prof Lia, saya mau minta usul Prof Lia tutupnya ini pakai lagu Bandung aja ya. Indah Gumilang kan Sundanis person. Okay, Dia bilang, alright, jadi thank you. ini mewakili Ibu penutupnya karena memang pakai bahasa Sunda, Bu. Jadi biar Dr. Ya. Arman tahu.